Assalamualaikum John. Nah, kita ketemu lagi. Jadi di episode kali ini saya bakal menjelaskan beberapa langkah untuk mempercepat pembuahan pada jambu air madu deli hijau tabu lampot. Nah, untuk teman-teman yang jambu airnya masih belum berbuah, mungkin beberapa trik ini bisa dicoba. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jadi langsung kita ke TKP. Nah, ini adalah jambu air madu deli hijau yang sedang mengeluarkan bunga seperti ini. Ini salah satu koleksi tabu lampot saya. Tuh bisa kalian lihat. Di sini bunganya lagi rame-ramenya ya, John. Tuh, bahkan sampai ke bawah sana. Ini masih ramai sekali buahnya. Sampai ke bawah-bawah ya, John. Nah, jadi untuk pembuahannya sendiri, di sini saya tidak menggunakan pupuk yang macam-macam. Hanya satu jenis pupuk saja. Dan juga ada beberapa perlakuan khusus. Nah, terkait perlakuannya itu apa saja, bakal saya jelaskan satu persatu. Nah, oke John. Jadi yang paling pertama, itu yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman adalah jenis pupuknya. Di sini yang saya gunakan hanya jenis pupuk kompos ya John. Jadi saya tidak menggunakan pupuk kimia, tidak menggunakan pupuk lain, hanya menggunakan kompos sebagai tambahan nutrisi si media tanamnya. Nah, kenapa saya hanya menggunakan kompos di sini? Karena memang kita harus kenal dulu ya karakter si jambu air madu deli hijau seperti apa. Nah, jadi karakter si madu deli hijau ini memang karakternya sangat genjah dibandingkan jambu air lainnya. Produktivitasnya sangat tinggi. Nah, jadi tanpa harus kita booster, tanpa harus kita berikan pupuk P dan K yang tinggi, sebenarnya dia akan tetap mengeluarkan bunga seperti ini. Jadi kalau dia sudah memang masuk masa generatifnya, dia akan mengeluarkan buah seperti ini. Tentunya juga kalau ingin buahnya lebih besar, memang harus didukung oleh kandungan P dan K yang tinggi di dalam sebuah pupuk. Nah, jadi kalau untuk pupuk sendiri itu sebenarnya tergantung ya John. Jadi nggak mutlak harus menggunakan pupuk kimia atau memang harus menggunakan pupuk kompos saja, itu nggak harus ada patokan seperti itu. Yang penting kandungan nutrisinya terpenuhi. Jadi jangan salah ya John, pupuk hanya sebagai pelengkap. Jadi pupuk hanya sebagai pelengkap nutrisi. Dia tidak berperan banyak dalam mengeluarkan bunga seperti ini. Jadi kalau memang sudah kandungan nutrisi itu terpenuhi di dalam media tanam, jambu air madu deli hijau ini tanpa dipupuk pun ini bakal mengeluarkan buah. Jadi pupuk hanya sebagai nutrisi tambahan saja. Kalau ingin buahnya lebih besar, lebih cepat berbunganya, memang harus diperbanyak unsur P dan K-nya. Tapi kalau memang sudah terpenuhi secara lengkap di dalam tanah seperti ini, media tanamnya sudah terpenuhi unsur nutrisinya, insya Allah nanti tanamannya bakal terus berbakti seperti ini. Jadi nggak perlu patokannya harus pupuknya mahal seperti apa. Pupuk yang mahal pun kalau tidak ada perlakuan yang baik terhadap si tanamannya juga nggak bakal mau berbuah. Nah, jadi jangan berpatok terhadap pupuk. Selalu pupuk untuk membuahkan si tanaman. Ada perlakuan lain yang bisa kita aplikasikan supaya si tanaman ini mau mengeluarkan bunga dan buah. Salah satunya dengan pemberian nutrisi dalam bentuk kompos ke dalam media tanam. Jadi media tanamnya ini mempunyai kandungan nutrisi yang cukup supaya dia bisa mengeluarkan bunga dan buah seperti ini. Nah, yang tidak kalah penting yang kedua adalah menjaga kelembapan si media tanam ya John. Jadi kalau media tanam ini penyiramannya dilakukan secara rutin setiap hari, dan juga tidak mesti setiap hari sih sebenarnya. Kalau memang sudah media tanam ini sudah dalam keadaan yang lembab atau semi basah seperti ini, jadi gak becek ya. Jadi kelembapan si media tanam terjaga, itu insya Allah pertumbuhannya bakal bagus. Karena media tanam yang sudah lembab seperti ini bagus ya, artinya kadar airnya itu tercukupi, itu akan membantu si nutrisi ini lebih cepat diserap oleh akar. Jadi kalau
media tanamnya itu kering, nutrisi itu sangat susah sekali diserap oleh akar karena memang kandungan air di dalam media tanam ini berperan penting untuk bisa diserap oleh si akar tanaman. Nah, jadi hasil nutrisinya itu yang bakal diserap oleh tanaman. Jadi itu kenapa penting sekali untuk menjaga si media tanam ini agar tetap selalu lembab ya. Jadi jangan sampai kekeringan. Kalau dia sudah kekeringan nanti lambat sekali untuk diserap nutrisi di bagian media tanamnya. Karena memang kalau dia dalam kondisi kering itu perakaran susah sekali menyerap unsur-unsur nutrisinya. Jadi usahakan penyiraman itu rutin dilakukan ya John. Apalagi pada saat musim kemarau itu wajib rutin kita lakukan. Nah, masuk yang ketiga ya John. Jadi yang paling sering saya obrolin ke kalian adalah pembuangan tunas-tunas air. Jadi pembuangan tunas-tunas air itu sangat penting ya John. Di sini kalian bisa lihat ya. Tuh, lihat. Jadi cabang-cabang produksi yang saya bentuk itu sudah bebas dari tunas air seperti ini. Jadi kuncinya memang adalah sebenarnya selain melakukan pemupukan dan juga melakukan pembuangan, melakukan penyiraman, dilakukan juga pembuangan tunas-tunas air. Itu sangat penting karena tunas-tunas air itu hanya akan menyerap nutrisi. Jadi proses pembungaannya itu bakal terhambat kalau tunas-tunas airnya itu nggak kalian buang. Jadi nutrisinya itu bakal diserap untuk pertumbuhan tunas-tunas baru aja. Nah, sementara kalau tunas barunya kita buang, di sini yang tumbuh adalah bunga seperti ini. Tuh, lihat kan? Tuh bersih, akhirnya ditumbuhi oleh bunga, bukan tunas-tunas baru. Di sini tunas-tunas barunya saya buang. Jadi yang numbuh itu malah bunga seperti ini. Nah, ini cikal bakal buahnya seperti ini. Nah, jadi memang sangat penting untuk membuang tunas-tunas air ya John. Jadi kalau tunas-tunas airnya dibuang, yang tumbuh itu malah bunga seperti ini. Oh, jadi sangat penting untuk membuang tunas-tunas air. Oke, yang keempat atau yang terakhir. Nah, di sini adalah perubahan ya John. Perubahan dalam artian di sini saya mengurangi pertumbuhan apikal atau pertumbuhan ke atas si cabang produksinya menjadi pertumbuhan yang menuju ke samping atau pertumbuhannya datar, cenderung nggak lurus ke atas ya pertumbuhannya, tapi ke samping seperti ini. Nah, kenapa di sini saya lakukan perubahan? Di sini saya melakukan perubahan dengan melakukan penarikan seperti ini, John. Tuh, jadi di sini cabang-cabang ya, saya tarik, John. Tuh, cabangnya saya ikat, di sini saya tarik. Jadi pertumbuhan yang harusnya dia ke atas, ini malah cenderung serong ke samping ya, John. Seperti ini. Jadi di sini saya tarik. Tuh lihat batangnya jadi melengkung menuju ke arah bawah seperti ini. Nah, di sini memang saya tujukan supaya pertumbuhan apikal ke atas itu enggak ada. Jadi pertumbuhannya cuma ada ke samping. Nah, jadi untuk tujuan utama dari si perubahan cabang apikal ini supaya dia tidak tumbuh ke atas tapi kita tarik ke samping ya, jadi dia pertumbuhannya nggak ke atas tapi ke samping. Jadi tujuannya menarik ini supaya kandungan nutrisinya itu bakal larinya ke arah pertumbuhan generatif, bukan pertumbuhan vegetatif. Karena kalau dia sudah ke atas nanti arahnya malah pertumbuhan tunas-tunas baru saja. Jadi dia tidak mengeluarkan bunga, dia hanya fokus ke pertumbuhan baru. Nah, kemudian di sini bisa kelihatan ya, kalau untuk yang sudah saya tarik seperti ini, tuh. Jadi di sini dia mengeluarkan calon bunga seperti ini. Tuh, bisa kelihatan ya. Ini calon bunganya udah keluar seperti ini. Bahkan di tunas-tunas baru yang muncul seperti ini dia mengeluarkan bunga juga, John. Tuh. Kelihatan ya. Nah, ini dari tunas yang kita tarik, John. Setelah ditarik, dia mengeluarkan bunga-bunga seperti ini. Tuh, calon-calon buahnya keluar setelah ditarik. Berbeda dengan yang masih pertumbuhan ke atas. Kalau waktu dia masih ke atas, dia tidak mengeluarkan bunga. Dia hanya mengeluarkan cabang-cabang seperti ini, pucuk-pucuknya. Jadi dia nggak mengeluarkan bunga. Tapi setelah kita tarik, di sini sudah kelihatan bunganya udah muncul, mulai perlahan di sini, di bagian bawah juga. Tuh, bahkan sampai ke sini-sini di batang-batang bawahnya juga sudah mulai ramai buahnya. Jadi salah satu cara pembuahannya adalah dengan melakukan perebahan batang. Jadi dengan cara ditarik. Nanti untuk lebih jelasnya bakal saya buatkan videonya tentang cara menarik si batang ini atau
merebahkan si tanaman. Nanti bakal saya buatkan videonya caranya untuk menarik si cabang ini supaya dia berbuah. Nah, jadi itu dia keempat langkah yang harus kita lakukan supaya tanaman jambu air madu deli hijau kalian itu bisa berbuah dengan maksimal. Salah satunya dengan cara pemupukan rutin, kemudian penyiraman, pembuang tunas-tunas air, dan juga melakukan perubahan terhadap batang apikal. Nah, jadi kalau bisa kalian lakukan, insya Allah nanti tanamannya bakal berbakti. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini videonya. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, bisa kalian share supaya bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Dan juga jangan lupa subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.